Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Kurniawati, kali ini akan menyampaikan refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro sebagai tugas koleksi antar materi, modul 1.1. Ki Hajar Dewantoro yang lahir pada 2 Mei 1889 memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Surya Diningrat. Berasal dari keluarga bangsawan keraton tidak lantas membuatnya abai pada nasib bangsanya, terutama dalam hal pendidikan. Sebelum ini saya beranggapan bahwa semakin banyak pengetahuan yang kita berikan kepada murid akan semakin baik. Saya pribadi menganggap bahwa mengajar berarti menyampaikan materi hingga anak murid kita menjadi paham. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Setelah mempelajari modul mengenai pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa hakikat pendidikan jauh lebih luas dari itu. Dalam pandangannya, Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan pendidikan seperti petani yang menanam benih. Setiap anak atau murid memiliki kodrat alamnya masing-masing sesuai dengan latar belakang tempat mereka dibesarkan. Setiap anak adalah benih atau bibit yang unik yang memiliki karakter sendiri-sendiri sehingga tidak boleh disamaratakan. Pendidikan bagi anak bersifat holistik dan seimbang sehingga mampu meningkatkan pengetahuan kognitif, memiliki sikap yang sesuai dan mampu menjalani perilaku yang baik, ngerti, ngeroso, dan ngelakoni. Seorang guru harus siap untuk terus berubah dan berkembang menyesuaikan dengan kodrat zamannya. Pendidikan di zaman modern dan serba digital seperti sekarang tentu jauh berbeda tuntutan dan tantangannya bila dibandingkan dengan pendidikan di masa lalu. Guru sebagai pamong harus terus bergerak, berubah, dan berbenah, menghasilkan inovasi yang diperlukan agar mampu mendidik siswa menjadi insan yang dapat memberi manfaat bagi dirinya, bagi orang-orang sekitar, dan bagi lingkungan tempatnya bertumbuh. Selayaknya tanaman yang dirawat dan dipupuk dengan baik sehingga menjadi indah dan menghasilkan buah yang manis. Mendidik berarti menuntun, dan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun siswa kepada perubahan. Dalam melakukan perubahan, guru bersandar pada 3 aksas, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinu berarti pendidikan harus didasarkan pada budaya. Mendidik esensinya adalah menanamkan kebudayaan. Oleh karena itu, pendidikan harus berorientasi atau berpusat pada murid, atau dalam istilah Ki Hajar, mendidik berarti menghambakan diri pada murid. Konvergen berarti berfokus pada sisi kemanusiaan. Mendidik berarti meningkatkan budi pekerti murid, akal pikiran, sikap, dan perbuatan yang baik. Kemudian konsentris berarti pendidikan kita harus menghargai keberagaman. Sebagaimana perumpamaan bibit yang berbeda tentunya akan menghasilkan pohon dan buah yang berbeda. Tugas guru sebagai pamong adalah mengasuh murid, ibarat petani yang merawat tanamannya hingga tumbuh dengan baik. Seorang guru harus selalu siap untuk menjadi teladan dengan memberi contoh yang baik, memberi semangat dan memberi dorongan yang dibutuhkan siswa agar dapat terus tumbuh dan berkembang hingga dapat mengoptimalkan potensinya. Dalam perjuangannya mendidik bangsa, pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantoro mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Menyebut sekolahnya sebagai taman memiliki arti bahwa sekolah adalah tempat yang indah dan menyenangkan, di mana siswa sebagai bibit yang unik ditanami pengetahuan, kemampuan, kebudayaan, dan budi pekerti yang baik, sehingga pada waktunya akan menjadi pohon yang berbuah manis dan mampu mengindahkan kehidupan. Di dalam taman pendidikan itu, siswa diberi kebebasan dan kemerdekaan. Bukan kemerdekaan dalam arti bebas melakukan apapun, melainkan merdeka dalam memilih, mengembangkan potensi yang telah dimiliki di dalam diri mereka. Siswa diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi pekerja atau pegawai, sebagaimana tujuan pendidikan kolonial,
Lebih dari itu, pendidikan diharapkan mampu menumbuh kembangkan siswa menjadi insan yang mampu berpikir kritis, menjadi problem solver, sehingga dapat memberi warna dan memiliki manfaat yang dirasakan luas pada lingkungannya. Hal-hal yang telah disampaikan di atas dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran di kelas. Semoga saya sebagai guru mampu terus konsisten dalam menerapkan filosofi tersebut. Misalnya, menjadikan siswa sebagai mitra diskusi dalam menentukan arah pembelajaran di kelas, bisa juga dengan membangun komunikasi yang baik dengan siswa sehingga mereka merasa dimanusiakan. Bukan hanya memandang guru sebagai orang yang suka memerintah dan melarang-larang. Visi dan filosofi Ki Hajar Dewantoro masih sangat relevan untuk dijadikan dasar pengembangan pendidikan nasional bahkan hingga di saat sekarang. Untuk itu, sudah selayaknya nama Ki Hajar Dewantoro disucikan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia.